Kalau margin warteg itu perkiranya tuh berapa sih sebetulnya? Kalau gue lihat-lihat dari yang gue punya ya, kayaknya 30%, 40% lah bisa. Ini bayangin ya teman-teman ya, satu warteg dalam 3 bulan berhasil menyalurkan 800 juta rupiah. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Boleh lagi di podcast Value. Dan sekarang gue bareng salah satu sahabat gue lama, teman lama gue, Jonathan N. Thank you, John. Terima kasih. Apa kabar teman-teman? Ini Jonathan ini ya, buat teman-teman tahu ya, beliau ini dulu yang ngajarin gue main sosial media. Kalau gak ketemu Jonathan, kayaknya medsos gue gak gede-gede juga, John. Pas dulu kan lo ngajarin harus kayak gini, step-stepnya seperti ini. Jadi sangat berjasa, termasuk juga ngasih banyak input soal value. Nah, Jonathan ini, hari ini kita akan bahas karena lagi viral banget. Beliau ini buka warteg ya, John ya. Nah, buka warteg. Tapi sebelum itu, biar teman-teman tahu, Jonathan ini background kerjanya itu macam-macam. Nah, dulu itu sempat kerja di Singapura ya, Arsitek dulu. Arsitek. Ya, ceritain deh, John, biar teman-teman tahu dulu tuh seperti apa sih lu? Baik. Jadi saya itu lulusan arsitektur sebenarnya. Oh, Nah, jadi pas lulus tahun 2007, 2008, 2009 itu sempat kerja di Singapura. Waktu 2008 tuh ada financial crisis ya. Ya. Lehman Brothers itu kan. Global, ya. Nah, karena kerja di biro arsitek dan kena impactnya tuh 2009 lah. 2009 kena impact, jadi kena PHK. Waktu itu kan kayak wah, lumayan dapat pesangon tuh. Pesangon masih Singapura dollar. Oke. Terus dapat pesangon banyak, terus balik ke Indo, nganggur dulu lah kan kayak duit gua banyak, masih muda, santai dulu, main sosmed. Nah dari situ malah jadi lumayan aktif di sosmed dan diajakin salah satu teman untuk join di digital marketing agency-nya dia. Oh. Tuh jadi join, kemudian masuk ke tim dia, dan sampai sekarang udah berapa tahun tuh ya? Berarti dari 2010. Sampai Ya sekarang? kerja di social media. Sekarang udah nggak social media banget kerjanya, tapi ada digital marketing agency sendiri. Oke. Emang nggak aktif di situ. Investor ya? Iya, investor lah. Apa namanya, John? 5758. 5758. Betul. Oke. Itu lebih ke korporasi ya? Sosial media untuk korporasi atau? Betul. Iya kan? Betul. Oke. Klien kita banyak lah, startup, multinational company. Terus selain itu karir ya. Kalau ngomongin karir juga kan tadi social media, terus kemudian jadi kreator juga. Kemudian sempat kerja di startup unicorn, kemudian kena kick juga. Tapi gara-gara kena kick, jadi sama teman-teman bikin ada digital marketing juga waktu itu. Waktu itu ngurusin pemilu kebetulan buat salah satu partai tahun 2019 gitu kan. Jadi Jonathan ini salah satu sosok yang berpengaruh terhadap masa depan bangsa di masa itu. Dan bertanggung jawab. Gitu. Ya. Sayang sekarang orangnya begitu, tapi ya sudah lah. Ya sudah lah. Ya sudah berlalu, biarlah berlalu ya. Waktu itu dia masih bagus. Oke. Ya gitu. Terus sampai sekarang jadi coach juga. Karena kan waktu itu sempat buka Coach jasa apa? curhat berbayar tuh. Oh, Jasa curhat berbayar, di mana orang, jadi ibaratnya kan gara-gara sering bagi konten soal personal growth ya di Instagram. Nah terus banyak yang nanya-nanya dan akhirnya jadi buka konsultasi lewat telepon. Biar lucu-lucu, namanya curhat berbayar. Oke. Lu curhat dia tapi bayar lah kan. Bayar. Iya kan, gue juga mau kerjain hal lain bro gitu. Nah waktu itu bayarnya 100.000 per 5 menit. 100.000 per 5 menit. Jadi kalau sejam itu ya sejuta lah. Sejuta ya 1,2 lah. Anggap aja harga paket sejuta sejam gitu ya. Lumayan rame. Sehari tuh bisa 5-7 orang. Terus kemudian lumayan ya. Lumayan. Kemudian pandemi happen, semakin banyak yang telepon. Cuma kayak wah pusing juga ya dengerin masalah orang tiap hari. Jadi kayak oke, stop. Terus kemudian dari situ jadi pengen belajar coaching. Coaching tentang kan coaching, life coaching sih. Oh, life coaching. Jadi membantu orang-orang menemukan clarity. Jadi sebenarnya masalah lu apa sih? Oh misalnya, aduh gue malas banget nih ngerjain ini. Kenapa lu malas banget gitu? Ternyata pas digali-gali, oh gue takut gagal. Oke. Kalau gue kerjain nanti gagal gimana? Atau ada yang takut berhasil. Misalnya kalau berhasil, wah nanti gue berhasil, nanti gue dikasih project yang lebih gede lagi gimana? Nah itu kan jadi
banyak banget tuh sumber masalahnya. Menarik juga ada orang yang Legal. berhasil ya. Ada gitu kan. Ada orang yang pengen hidupnya tenang aja. Ada pernah nih, ada tim member yang nggak mau promosi. Udah gini aja. Kenapa kalau promosi nanti wah kerjanya jadi lebih banyak, nanti gua harus ngurus orang jadi manajer gitu kan. Nggak mau ah. Gua mau lay low aja, nggak, ya nggak apa-apa. Pilihan tiap orang kan. Berapa tuh kalau boleh disebut orang kalau misalnya mau, gue mau itu harus sekali datang atau berkali-kali atau seperti apa sih mekanismenya? Kalau coaching itu tergantung sih. Biasanya gue nawarin sesinya kayak 8 kali. Oh, 8 kali. Karena bisa jadi lama, bisa jadi satu sesi udah dapat. Habis itu kita move on aja ke masalah-masalah berikutnya. Apalagi Beda berarti ya? Iya. Oke. Sehingga setiap orang punya durasi yang berbeda dengan orang lain. Betul. Makin kompleks makin lama. Betul. Kan kita Sebenarnya nggak gitu. tahu benangnya ini seruat apa. Gitu kan. Ada benang kusut ya, kalau kusutnya cuma dikit ya oke. Tapi kalau kusutnya banyak banget kan kayak harus diurai pelan-pelan. Gue perlu denger sih ada life coach seperti itu sih. It's nice man. It's bagus juga ya. Kadang gue juga, even kalau gue lagi, aduh, kenapa ya gue, waktu itu salah satu contoh sesimpel gue mau beli rumah apa enggak, itu gue cari teman gue, bantu gue dong, gali gue. Sebenarnya gue nih maunya apa sih? Gitu. In the end, I just want a place yang bisa jadi tempat istirahat, tempat belajar, tempat bekerja juga. Nah masalah mau beli atau sewanya ya nggak masalah. Yang penting selama kriteria ini udah terpenuhi ya udah. Kalau misalnya bisa sewa ya udah. Jadi itu outcome-nya adalah orang merasa tenang dengan pilihan yang diambil ya. Dan sebenarnya outcome-nya lebih ke lu jadi tahu lu tuh sebenarnya maunya apa. Oke. Gitu. Deep down inside apa sih yang gue mau? Gitu. Even gue juga pernah coaching ini kayak wah gue asmara gagal mulu nih gitu kan. Akhirnya berhasil tapi sekarang coaching, tapi itu juga dari jadi apa? Gue tanya teman gue, bantu coachingin dong. Gitu. Nah terus digali-gali. Sebenarnya kriteria seperti apa sih yang gue mau? Apa yang gue cari dari seorang perempuan pasangan, nih, ya, pasangan gitu. Dan akhirnya ya intinya setelah digali ternyata bukan kriteria tapi feeling seperti apa sih yang pengen gue dapetin. Misalnya feeling I want to be understood. Karena menurut gue dengan sosial media banyak orang yang salah mengerti gue gitu kan. Dan you know with social media, kalau lo mau menjelaskan orang yang intentionnya nggak pengen ngerti ya akan debatin terus aja dan gue males gitu kan. Kayak gue malas jelasin terus I want to be loved, I want to be supported gitu. Nah intinya gue mencari orang yang bisa memberikan gue feeling tersebut. Oke. Gitu. Dan ketika ada gue deketin yang jadi istri gue sekarang kayak pas zaman dulu ternyata sama dia nih semuanya kena nih kecentang nih. Dan akhirnya ya udah itu bikin gue yakin ya udah gue sama. Benar berarti ya. Betul. Hasil dari coachingnya itu ya. Betul. Oke. Selamat John. Terima kasih. Finally. Ya. Tapi sekarang juga jadi bikin warteg. Ya. Akhirnya ya ini yang mau kita bahas di sini karena Jonathan ini akhirnya bikin warteg. Ketika semua orang bikin restoran mewah, ya. Lu kenapa sih bikin warteg John? Oke. Gua ini orangnya suka yang low effort high impact. Ya. Iya kan, low effort high impact. Ibaratnya ada buah yang rendah nih, ngapain lu ngambil yang tinggi? Ambil aja yang rendah kan. Low effort. Nah, jadi ini juga termasuk ke bisnis. Gue pengen yang modalnya kecil tapi bisa ngasih return gede. Semuanya juga pengen begitu kan. Gue keluar 10 juta, dapat 100 juta, kenapa enggak? Nah, jadi ketika dan itu satu. Yang kedua, gue juga pengen meminimalisir resiko sekecil-kecilnya. Gitu. Nah, kenapa gue nggak bikin restoran yang gimana gitu? Karena bikin restoran itu menurut gue kayak restoran, kafe, apa segala macam mahal. Apalagi kayak coffee shop, mesin kopinya aja udah berapa ratus gitu ya. Betul. Baru mesin kopinya, belum meja, kursi, belum interior, belum sewa segala macam, belum lo juga harus cari orang yang bisa karyawan yang terampil lah gitu kan. Karena standar kafe dan coffee shop dan restoran itu ekspektasi terhadap pelayanannya juga beda. Iya, gitu. Dengan lo masuk warteg nggak disenyumin juga nggak apa-apa. Tapi ketika lo masuk restoran, wah, lo expect pelayanannya tuh beda. Gitu. Benar. Nah, jadi menurut gua ketika bikin kafe atau restoran itu modalnya tuh gede banget. Gitu. Capeknya tuh gede. Kalau berhasil ya syukur, kalau enggak gitu. Ya sudah gitu. Bisa 1M 2M kalau modalnya, tapi kalau gagal ya udah. Hilang aja tuh 1-2M. Oke, kalau misalnya kita bicara soal modal. Ini kan model yang Jonathan ambil kan franchise ya. Ya. Nah, untuk
franchise ini itu modalnya segede apa sih, John? Nah, jadi gue selalu pengen bisnis makanan satu ya. Ya. Kenapa? Karena menurut gue makanan itu demandnya pasti selalu ada. Oke. Semua orang makan 3 kali sehari lah, gitu kan. Demandnya pasti ada. Dan ya tadi gue pengen warteg. Nyoba, bahkan gak warteg lah, kalau bisa gerobakan deh yang pinggir jalan deh, gitu kan. Kenapa? Balik lagi modalnya gede, modalnya kecil, tapi dapatnya bisa gede, Tapi impactnya gede kan. Ibarat warung pecel lele gitu ya. 10.000, 20.000, tapi yang makan bisa berapa orang tuh? 50 orang aja udah sejuta. Sejuta 30 hari 30 juta. lumayan. Itu masih pesimis banget tuh. Iya. Nah, jadi pengen bikin warteg, dan tapi sayangnya adalah gue tuh nggak bisa masak. Ya. Gue nggak ngerti apapun soal masak. Gue nggak ngerti apapun soal running restoran. Gue cuma bisa marketing. Balik lagi karena mungkin ada background digital marketing. Dulu pernah punya ART. Bakwar. Oke. Bakwar kebetulan waktu itu jago masak. Terus kayak, oh kita coba deh bikin gitu. Jadi bikin nasi bakar ayam, nasi bakar tongkol. Simpel aja udah 2 menu itu. Bakwar yang bikin ya itu. Bakwar yang bikin, gue yang marketingin. Oke. Masaknya di dapur rumah. Kita cuma beli kompor satu lagi. Terus kita buka PO setiap Sabtu Minggu. Lumayan itu, John. Lumayan banget. Sabtu Minggu itu kita biasa buka orderan satu hari tuh 200-300. Oh lumayan tuh 300 dikali hari. Berapa ya harganya waktu itu? 40.000. Oh lumayan. Oke. Lumayan kan, lumayan banget. Dan kenapa Sabtu Minggu? Karena Sabtu Minggu ya udahlah, buat apa? Karena kan Bakwar masih ART rumah gitu ya. Jadi Senin sampai Jumat ada yang dikerjain rumah segala macam. Sabtu Minggu jualan. Itu buat tambahan Bakwar juga ya itu ya. Oh, buat tambahan Bakwar. Nah itu pun gue bagi lagi. Maksudnya? Jadi waktu itu gue bagi 50% buat si Bakwar dari profit ya. Iya. 50% buat Bakwar, 20% buat PA gue waktu itu, yang bantu Jualin lah ya. ngurusin apa segala. Administrasi. Karena dia itu backgroundnya, dia dulu nyokapnya punya catering. Oh. Jadi dia ngerti manajemennya gimana lah. Lo diberkati banget tuh, udah ada Bakwar, ada PA yang ngerti. Jadi gue kayak ya udah gue modalin apa segala macam dari gue dapat 30% dan marketing dari gue juga. Gitu. Jadi nah dari situ lumayan. Terus kemudian Bakwar resign. Gitu kan. Ya pulang kampung. Wah, gimana nih? Berjalan berapa lama sebelum resign? 4 bulan ada kali ya. 4 bulan. Akhirnya dia resign. Jadi harus pulang kampung lah ini. Pulang kampung terus kayak wah, ya udah bubar. Selesai. Nah, kemudian 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian gue ngobrol-ngobrol sama tim kantor gue kan. Gue biasa kan ya sesekali gue one on one lah. Terus ada satu orang yang ternyata bokapnya tuh punya warteg 5. Oke. Ada warteg 5. Menarik sekali ini gitu. Emang gimana ceritanya? Oh ternyata dia beli franchise. Nah setelah gue pelajari lagi dari franchise ini, ternyata jadi kita franchise ini mencari investor nih. Investor intinya lo sediain modal. Nah jadi dari pihak franchise nanti semua diatur. Oke. Dari mereka cari-cari tempat buat disewa, jadi survei, kemudian renov segala macam, kemudian menyediakan pengelola itu biasanya suami istri yang mengelola, yang masak. Harus suami istri. Biasanya begitu. Biasanya gitu. Suami istri, karena biasa yang wanitanya jago masak, yang suaminya itu ya buat urusan pergi ke pasar, barang-barang lah ya. Inventory. Ya. Nah, terus nanti mereka cariin karyawan. Intinya dari mulai renov 3 minggu udah siap jualan. Kalau range dari berapa ke berapa gitu kira-kira? Jadi ini lucu ya. Gue sebut merek, ya gue sebut aja lah ya. Yes. Gue ambil Warteg Karisma Bahari nih. Nah, dan gue bingungnya juga ada beberapa franchise Warteg Karisma Bahari. Oh, macam-macam ya? Ini pada nggak daftar hak merek. Jadi ada yang namanya sama, cuma logonya beda. Oh ya. Gitu. Ada yang satu lebih modern, ada yang satu lebih apa gitu. Sekalian promosi yang punya lo yang di mana, Bro? Gue juga bingung gimana jelasinnya. Di mana sih? Gue yang logonya itu tulisan WKB biasa lah. Nanti kita tampilin di layar ini lah ya. Lokasinya di mana? Gue lokasinya di Kalideres. Nah, yang di Kalideres bisa ke wartegnya Jonathan. Banyak juga wartegnya. Franchise kan warteg. Ya, gue kebetulan yang satu aja gue di Kalideres. Nah, tadinya kan Jadi ketika kalau ngomongin harga,
kalau di proposal yang gue ini ya, dia harganya 130 juta sampai 200 juta. Oh, Tergantung gitu ya. luasan yang harus direnov apa segala macam Oke. gitu. Nah, jadi akhirnya gue ya udahlah gue coba hubungin, terus mereka surveikan. Surveinya cukup lama gitu, kayak 2 bulan 3 bulan ada kali ya. Berarti lu sewa tempat dulu baru di Nggak, mereka survei dulu. Kasarnya ini ada tempat kosong, kemudian gue hubungin ownernya terpisah. Gue deal-dealan sama ownernya dulu. I see. Ketika udah deal, gue akan bilang nih udah deal, silakan. Gitu. Baru mereka renov. Oke. Nah tadinya kan gue tinggal di Lebak Bulus, jadi gue nyari di area Lebak Bulus dekat rumah. Cuma kata mereka wah susah. Pokoknya udah nyari lama susah karena kebetulan udah ada beberapa warteg cabang mereka juga, franchise mereka gitu kan. Dan kalau di perjanjiannya kan harus ada jarak 500 meter tuh, gitu. Dari Susah ya dapat 500 meter jarak ya di susah, Lebak Bulus ya. susah. Iya kan, satu warteg, dua kan belum tentu ada tempat yang disewakan. Yes. Gitu kan. Jadi tricky lah. Akhirnya gue melebarkan pencarian. Ya udah deh coba juga di Kalideres. Karena Kalideres itu setiap minggu kan rumah mertua di Kalideres. Jadi setiap minggu gue sering banget lah ke situ. Sekalian ya. Gitu. Nah jadi bisa sekalian gitu kan. Akhirnya dapat tempatnya bagus. Ya kemudian renov dan jualan. Itu lokasinya lumayan gede juga ya, Bas. Lokasinya lumayan gede. Nah kita dapat ruko yang lumayan gede banget tuh. Biasa kan ruko tuh, jadi mereka tuh luasan mulai dari 30 meter, 27, 30 meter. Itu udah cukup. 30 meter tuh ya anggap aja 3 kali 10. Jadi kenapa? Karena pertama di depan kan buat tempat makan dan si etalasenya itu. Etalase itu. Kemudian di dalam, di tengah itu dapur biasanya. Oh iya, Ada dapur, terus di belakangnya itu adalah tempat tinggal karyawan. Jadi karyawannya juga tidur di situ. Oke. Gitu. Ya tinggal dibikinin sekat-sekat lah sama mereka. Tuh, nah jadi kebutuhan minimalnya segitu. Nah, gue mau tanya nih John ya. Ini mungkin sedikit bongkar dapur tapi nggak usah exact berapa, nggak apa-apa. Kalau margin warteg itu perkiranya tuh berapa sih sebetulnya? Kalau gue lihat-lihat dari yang gue punya ya, kayaknya 30%, 40% lah bisa. Oke, itu Dari quite omset. nice loh. Bagus juga ya itu ya. Iya dari omset gue sekian, biasanya profit gue 30-40% ya. Ini sesuatu yang menurut gua sangat-sangat make sense dan bisa dilakukan ya dengan omset segitu tebal, 30%, 40% itu tebal. Berarti kan kita bisa bilang quantity orang yang datang juga banyak karena mainnya volume kan. Iya, menutup fixed cost kan. Betul. Sudah pasti itu. Dan kalau dilihat dari Jonathan memang banyak juga tuh orang yang datang ke tempatmu John. Betul. Apalagi pas kemarin gua sangat respect ketika lu bikin donasi tuh lo John. Yang untuk bapak-bapak ojek online ya. 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 Itu gimana awalnya lu bisa kepikiran itu John? Oke, jadi si warteg gua ini dia tuh lokasinya bagus banget sebenarnya. Dia dekat pergudangan. Jadi jalan depan warteg gua tuh banyak gudang marketplace lah, Shopee, Lazada, apa segala macam gitu kan. Gak cuma itu ya, kantor-kantor logistik lain juga ada di situ. Nah terus jadi banyak karyawan gudang yang sering makan di warteg gua. Oke, gitu. Jadi makannya di warteg. Nah jadi pada suatu ketika gue melihat kan gue selalu bilang kayak nggak ada yang boleh ngutang gitu, jangan ngutang ya. Bapaknya juga setuju. Oke, gue nggak mau ada orang utangan. Nah, tapi kan ada aja orang yang kayak pas gue buka laci duitnya, loh kok ada KTP, ada berapa KTP gitu, ada 5 biji. Terus gue lihat, loh ini apa pak, gitu kan? Iya bos, gitu kan. Kemarin itu ada anak gudang gitu, anak gudang makan pas bayar nggak ada duit, terus naruhnya KTP. Terus kayak ya gimana, udah dimakan udah makan duluan ya susah juga. Terus pas gue lihat itu si asalnya kayak anak-anak rantau, ada yang dari NTT, ada yang dari Sulawesi gitu kan. Jadi wah jauh-jauh. Jadi kayak gue kan sering juga update tentang perwartekan gue di Instagram gitu ya, sharing-sharing aja. Nah jadi ini nih gue menemukan ada orang-orang yang ngutang nih. Wah sedih juga ya jadi anak rantau. Karena di satu sisi mereka datang ke Jakarta ya mencari nafkah, mungkin mau jadi karyawan gudang gitu ya. Karyawan gudang juga susah bro. Gimana tuh? Jadi karyawan gudang ya, jadi biasanya tuh ada tiga shift. Pokoknya dari pagi sampai subuh 24 jam lah.
24 jam gitu ya, dibagi 3 shift. Nah, shift-shiftnya itu mereka tuh harus rebutan. Oh, Rebutan ngisi. rebutan ngisi. Jadi kalau nggak beruntung, mereka dapat shift subuh. Oke. Kalau lebih nggak beruntung lagi, mereka nggak dapat shift sama sekali. Gak dapat kerjaan berarti ya? Betul. Dan gue kan gara-gara ruko gue itu 2 tingkat ya. Di atas tuh cukup lega lah. Jadi gue coba kos-kosin lah. Ada bikin kamar kos-kosin. Heeh. Kos-kos yang murah-murah aja buat karyawan-karyawan gudang ini. Nah, jadi si bapaknya, bapak pengelola gue tuh suka ngobrol juga kan. Jadi kadang bisa kalau nggak dapat nggak dapat shift itu, ya udah nggak kerja aja, bisa 3 hari 5 hari nggak kerja. Oh. Nah, kan kayak wah sedih juga ya, susah juga. Lo udah Jakarta ngadu nasib, di sana lo nggak dapat kerjaan, nggak dapat duit, gimana mau beli makan, makanya ngutang. Jadi kayak gue mencoba mengerti gitu. Ya udahlah gitu kan, ya udahlah ya gue bilang aja ya udahlah, kalau mereka misalnya datang lagi mau ngambil KTP, udah Kasih aja. gitu kan. Cuma apalin ya, jangan sampai nih orang balik Udah. lagi gitu terus gitu kan. Nah terus dari situ gue sharing di Instagram gue, banyak yang jadi kayak yaudah deh gue sumbangin deh buat buat karyawan-karyawan gudang situ gitu. Jadi awalnya tuh dari karyawan gudang anak rantau ini. Jadi pertama kita mau targetin anak rantau. Ya. Itu. Nah terus pertanyaannya kan jadi kan lumayan banyak tuh donasi yang masuk. Banyak ya pasal itu. Ya traktiran lah kalau nggak. Traktiran. Ya nggak donasi banget ya. Sebenarnya kan lo beli makanan di warteg gue, nanti gue yang kasih, gue salurin gitu ya. Nah jadi dari situ ada banyak traktiran nih. Cuma gue nggak mau ngasih tiap hari. Kenapa? Karena kalau tiap hari jadinya ntar nodong terus gitu. Iya. Jadi mentalnya kurang bagus. Nah jadi oke lah gue kasih seminggu sekali. Bahkan berarti ada karyawan gudang kasih seminggu sekali. Wah tapi duitnya tuh masih banyak. Kayaknya waktu itu tuh ada 70 juta kayak langsung 70 juta dalam 3 hari. 70 juta dalam 3 hari. gitu kan. Terus kan gue bingung ya, wah 70 juta salurinya gimana. Sekali 1 hari cuma wah. Ya bingung salurin ya kalau udah kayak gitu ya. Dan gue kan gue gini, pokoknya lo traktir 1 porsi 20.000. Kenapa 20.000? Karena gue juga pengen ngasih nutrisi lah. Ya. Itu jangan kayak yang program makan cuma berapa ya. Iya. Ya udah dipotong sana sini tuh loh. Nutrisi. Jadi kan ya udah 20.000 gue nggak akan motong apa-apa. Ini sama kayak harga makanan di warteg gue. Gitu. Jadi 20.000 lo dapat nasi, lo dapat sayur, lo dapat ayam. Oke. Sisanya mungkin antara tempe orek atau apa, atau pisang gitu ya, atau buah. Bagus itu. Gitu. Jadi 20.000. Ya harga fluktuatif lah, tergantung harga pasar lagi gimana. Tapi kurang lebih segitu yang bakal didapetin. Gitu. Jadi orang-orang pun bisa gitu. Dan banyak karyawan gudang yang kayak, yuk ambil 20.000 kayak, oh ya udah saya nasi sayur aja udah. Gitu. Karena mereka yang biasa makan nasi sayur tempe udah. Ya udah tambah daging ini bisa. Oh serius gitu. Jadi kan banyak yang bahkan kayak gitu loh, jarang banget makan daging, makan ayam, sapi segala macam. Nah jadi dari situ akhirnya, nah kan masih sisa banyak nih. Bingung ya program apa lagi, salurin kemana lagi. Akhirnya gue cari sebelum ojol mulai, gue cari panti asuhan dulu. Jadi di sekitar warteg gue aja gue cari, kan ada masjid juga di seberang. Ya udah masjid berkat tiap Jumat. Terus di sekitar warteg gue ada panti asuhan. Ya udah gue cari, oh ini ada 20 orang, gitu kan, anak sama pengurus. Ya udah kita support tiap hari deh. 20 orang berarti 400.000 sehari. Jadi setiap hari, jadi kayak ya udah sebulan 12 juta gitu kan misal. Terus apalagi ojol gitu. Ini udah ojol lebih enak gitu kan. Ojol tinggal pasang pelang aja. Karena banyak ojol lewat, mereka kesini. Pelang apa John? Pelang aja kayak ojol dan kurir makan gratis. Udah gitu dong. Hari Senin. Tiap hari Senin. Nah jadi mereka lihat langsung berhenti, langsung makan. Itu jadi sekarang program kita itu Senin buat ojol, Rabu buat karyawan gudang, Jumat kita donasi ke Masjid Berkah, terus setiap hari itu panti asuhan. Wow. Nah terus pada pelaksanaannya, gara-gara jadi gini, menurut gua dana yang masuk itu amanah, harus dikeluarin cepat-cepat. Iya. Jadi tugas gua adalah memperbesar keran keluarnya nih. Kemana lagi ya? Akhirnya cari lagi panti asuhan. Kan panti asuhan kan enak, recurring. Iya. Tiap hari bisa kan. Nah jadi gue akhirnya menemukan dari 1 kemudian jadi 2 panti, kemudian jadi 3 dan sekarang 4. Udah 4 panti. 4 panti asuhan. 4 panti asuhan kita support tiap hari. Itu ada 210 porsi total. Wow. Jadi dari panti asuhan itu tiap hari itu udah 4.200.000. Iya. Sebulan 72 juta, lumayan. Di luar yang lain-lain. Nah terus
jadi gue juga eksperimen. Coba kemarin Sabtu Minggu, jadi kan masih ada kosong Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu tuh. Diapain lagi ya? Gimana ya? Diapain lagi? Nah terus ini tiba-tiba ada galian fiber optik lah sepanjang jalan. Oke. Ya udah donasi gitu. Donasi. Jadi lumayan bisa 50 sehari. Terus netizen juga ngusulin ke karyawan Shell dong. Gitu kan. Oke. Mereka kan mau di inilah mau di layoff lah gara-gara bisnis lagi suram kan. Oh ya udah cari. Oh ya udah bisa donasi gitu. Terus kemarin coba juga Sabtu Minggu siapin nasi bungkus. Kita salurin ke driver taksi. Kemarin itu. Ya Sabtu Minggu. Nah ternyata Sabtu Minggu ini lumayan juga. Jadi kayak siapin 200-300 porsi. Oke. Sekali ke Sensi sama PS habis. Jadi gue kan banyak banget tuh ngantri. Yes. Jadi gue datang taruh. Mereka udah langsung bagi-bagi. Dan gue taruh lagi di, kan biasa ada yang apa di lobby ada yang krunya ya. Gue titip aja situ 1-2 bungkus. Jadi setiap ada mobil masuk, taksi masuk, kasih aja mereka. Situ. Itu sebenarnya bikin warteg atau lembaga donasi, bos? Ya sekalian lah bantu-bantu orang. Ya, dan enak lo ngerjain. Gue happy ngerjain. Ya ini ya emang bagus banget sih. Jadinya kan sibuknya kan sekarang jadinya kayak menyalurkan ya. Iya betul. Menyalurkan karena dana yang penyalur rezeki, karena dana yang masuk gue yakin pasti banyak banget jadinya. Sekarang itu kan berarti dibuka terus gitu ya, open donasinya gitu ya bro ya? Ya. Sampai sekarang gitu ya? Betul. Nggak ada jangka waktu. Oh kan? Selama ada duit jadi gue udah bikin satu akun khusus donasi lah. Kan tadinya tuh kayak masih pakai kris warteg gue kan. Terus gue bilangin, tolong di belakangnya kasih tanda 11 buat pembeda. Oh. Jadi misalnya 20.000 jadi 20.000 11. Jadi kan kelihatan ini 20.000 ini donasi traktiran nih, bukan orang yang makan di warteg. Karena kan harus gue pisahin kan. Iya. Nah terus kan ribet banget gue harus sortir tiap hari. Oke lah bikin satu kris khusus gitu ya, yang beda lagi. Jadi kris ini yang khusus donasi traktiran itu. Jadi semua yang masuk situ ya udah itu bakal gue salurin. Itu aman ya. John, ini kan kesibukan sehari-hari kan jadinya nyalurin ke berbagai macam background pekerjaan gitu ya, John ya. Kalau boleh tahu, sekarang donasi yang sudah masuk itu di range berapa itu, John? Saking banyaknya gitu. Berarti kan volume untuk mengeluarkan juga gede banget. Betul. Berapa ya? Kisaran aja. Oke, jadi gini, mungkin kalau kemarin itu kita donasi itu yang sudah keluar itu sebulan tuh kira-kira udah 3 bulan nih, udah mau jalan 3 bulan. Sebulan itu kira-kira 200-an. Wow. Nah tapi kan semakin lama gue semakin nambah lagi ya. Iya. Maksudnya ada tadi bisa driver taksi, pantinya nambah lagi, gitu kan. Jadi sekarang di sekitar 250, jadi kayaknya sudah 750-800 juta yang tersalurkan dalam bentuk nasi bungkus. Nasi bungkus. Ini ya masih ada lagi lah, masih ada lagi. Ini makanan bergizi nih sih. Ada lagi lah direkan. Makan bergizi Kalideres ya. Ya area situ ya. Betul. Ya menyalur berkat. Ya gue sih di satu sisi happy ngerjainnya. Maksudnya kan kayak gimana ya? Gue tuh orangnya emang suka berbagi. Ya emang suka berbagi dan kayak apa ya, ngelihat ketika dikasih mereka senyum, mereka happy. Itu gue juga jadi ikutan happy. Dan ada juga kemarin tuh ada yang kayak mau bantu menyalurkan. Jadi ada teman yang reach out, boleh dong gue bantu salurin ke taksi-taksi mana gitu kan, di mall sini mall situ gitu. Dia udah tahu gitu, di Jakbar gitu kan. Wah enak juga, karena kan gue biasanya cuma melayani di area Kalideres gitu kan. Kadang kalau gue lewat situ ya udah gue minta bungkus, gue antar kemana gitu. Tapi kan gue di Lebak Bulus Kalideres tuh 30 kilo gitu kali. Ya. Jadi jauh. Nah ketika ada teman-teman yang mau bantuin, ya udah gue tinggal siapin nasi doang. Bagus banget. Tuh, jadi mereka jemput. Nah bahkan dia sampai bawa ibunya. Tuh, jadi ibunya tuh kayak jadi happy juga, bagi-bagi gitu kan. Nah ini kan gue juga ikut seneng lah, karena ibaratnya dari satu program ini gak cuma bermanfaat buat yang menerima, tapi kita yang memberi juga jadi happy. Gitu. Dan percaya nggak percaya bro? Gimana? Nggak percaya. Jadi banyak juga testi yang jadi
dapat rezeki lagi lah. Gimana tuh? Itu misalnya, abis donasi, misalnya donasi 20.000, tiba-tiba menang arisan 1 juta, tiba-tiba dapat apalah gitu, dapat duit lagi, tiba-tiba dapat promosi, tiba-tiba dapat bonus gitu. Gitu. Jadi yang gue percaya juga kan kita menyalurkan energi baik ya. Ketika kita memberikan energi baik ya kita mengundang energi baik juga buat masuk ke hidup kita. Jadi kayak ibarat lo ngumpulin karma baik gitu kan. Jadi nanti karma juga akan datang. Yes, ini gue sepakat sih sama Jonathan. Semakin banyak kita mau berbagi ya semakin banyak juga rezeki yang disiapkan untuk kita. Ya kayak power of sedekah lah. Ya kalau gue sedekah ya. Oke, terus kalau bicara soal warteg lagi nih John, karena memang topik hari ini bayangin ya teman-teman ya, satu warteg dalam 3 bulan berhasil menyalurkan 800 juta rupiah. Itu bukan angka yang kecil, itu angka yang besar ya, satu warteg. Ya mungkin bisa dikonsider juga buat Bapak Ibu di pemerintahan kalau nanti untuk mengembangkan gizi nasional bisa menggunakan warteg-warteg. Kolaborasi itu sangat memungkinkan gitu. Saya rasa itu ide yang bagus karena warteg itu kan memiliki kapasitas untuk membuat masakan, untuk memasak gitu kan. Tinggal nanti dikirim aja ahli gizi untuk melihat gitu kan. Daripada kita menggunakan orang yang belum pernah masak, seandainya nanti akhirnya masak, ya jadinya nggak terlalu works. Tapi sekali lagi ini gak obrolan politik loh ya. Ini suggestion kami sebagai rakyat. Ini juga gue mengerti juga kan kemarin tuh ada kasus-kasus makanan bergizi yang keracunan gitu. Nah, gue juga sempat mengalami lah, bukan mengalami. Dalam artian begini. Jadi ada satu kan setelah 2 panti, nambah 1 panti lagi, gitu kan, nambah 1 panti lagi. Terus, nah dari panti ini sering dapat beberapa kali komplain lah. Oh ini sayurnya basi gitu kan, itu asem gitu kan. Loh kok bisa ya? Gitu. Dan gue coba tanya bapaknya, kan gue juga bukan orang bukan orang makanan lah ya, bukan orang F&B. Pak, apa jangan-jangan makanannya nggak fresh gitu? Enggak Pak, ini tiap hari dia tuh ke pasar beli, jadi semua bahan tuh dipastikan fresh. Oh gitu ya? Kenapa ya bisa gini ya? Terus besoknya kayak komplain lagi. Gue coba jelasin. Oh kita juga selalu beli yang fresh kok Kak gitu. Mungkin karena di panti itu juga ada lansia gitu. Jadi mungkin apakah taste bud lidahnya orang-orang tua ini udah beda kali. Jadi kayak lebih berasa gitu kayak. Ternyata enggak Kak, ini asem gitu kan ya. Emang asem, wah basi. Bingung gue. Dan akhirnya lagi-lagi gue curhat di Instagram gue. Gue tuh sampai di titik, oh ya udah deh, gue kayaknya panti ini emang challenging. Kayaknya ya udah pengen gue stop aja nih ke 1 panti. Cuma ya udah gue coba curhat di Instagram, dan kemudian ada banyak masukan yang bagus sebenarnya. Jadi mereka juga bilang mungkin itu karena panas-panas langsung diplastikin. Sayur panas kuah langsung diplastikin tuh kayak nggak bisa. Betul. Jadi cepet asem. Harus dingin dulu. Oh bener juga ya gitu kan, harus dingin dulu. Nah kemudian gue coba tanya ke pengelola gue. Jadi mungkin ada beberapa case yang kan biasa masak itu kita salurin jam 10 pagi. Jadi ada beberapa case dia biasa bangun jam 3 terus masak gitu. Nah ada juga dia ketiduran. Dan ketika dia ketiduran, karyawan-karyawannya tuh nggak mulai masak. Jadi masaknya telat. Nah masaknya telat kan karena ada 1 panti lagi, jadi kan lebih banyak ya. Jadi kita masak harus lebih banyak juga. Nah kompor cuma 4 lah waktu itu. Sekarang berapa Jur? Kompor 2 gitu kan. 2 tungku gitu. 4 tungku. Karena nambah 1 kompor lagi. Jadi ada 6 tungku lah. Nah waktu itu mungkin ada benarnya gitu. Jadi gue juga open to feedback. Dan di awal kayak sempet pusing gue. Kan gue nggak mau juga. Gue donasi buat panti nih. Tapi masa mereka keracunan gitu kan gara-gara gue. Jadi kayak setelah itu ya udah kita coba. Gue bilang ke bapaknya, Pak, ini karena begini nih. Bisa jadi karena ini. Jadi sekarang begitu dimasak, beli kipas lah. Pokoknya lu dinginin dulu deh, lu kipasin tuh biar dingin, baru dimasukin wadah gitu kan. Dan berhasil ya? Berhasil. Sekarang nggak ada komplain lagi. Gitu. Keren sih, keren. Jadi ini contoh buat teman-teman ya. Kalau pelajaran yang bisa diambil dari Jonathan dari cerita ini kan, ketika kita mulai bisnis, kita nggak ngerti apa-apa. Tapi selalu ada solusi kalau mau cari tahu. Betul. Ya ada masalah dengan makanannya ya. Kan gue jualan makanan, berarti produk gue bermasalah dong. Gue harus tahu masalahnya di mana. Exactly. Gitu. Ini fokus banget ini.
mencari tahu sampai itu kan ada juga orang yang ya udahlah selesai akhirnya nggak maju. Di awal gue sempat kayak defensif sih, masa sih gue yang salah gitu kan. Tapi ya kayak ya udahlah, gue open minded, gue nggak tahu ya, bisa jadi gue yang salah, Jen. Ternyata memang salahnya di gue. Dan setelah diperbaiki kan nggak ada lagi kasus-kasus keracunan gitu. Nggak ada lagi ya. Yang nggak sampai keracunan sih waktu itu, cuma kayak makanannya dicicipin dulu basi, jadi nggak dimakan. Oke. Mubazir aja. Nah, kalau misalnya Jonathan kan sampai tahu karena pantinya ngasih tahu, ya kan. Tapi sehari-hari kan Jonathan nggak ngecek itu lah ya, operasional tuh nggak ngecek ya, nggak ngecek. Manajemen ngurus. Manajemen itu si pengelolanya. Pengelola itu, pengelola yang ngurus. Jadi ya? gue cuma kasarnya gue monitor sesekali, datang lihat-lihat. Terus si bapak pengelola itu yang mengoperasikan wartegnya lah. Oke. Masak apa segala macam, ke pasar dia ngatur, karyawan shift-shiftan dia ngatur gitu-gitu. Kalau income berarti diambil per bulan gitu, kayak bagi dividen gitu nggak sih? Kalau franchise warteg gitu. Bagi hasil. Jadi biasanya kan kayak omset, kemudian kurangi biaya-biaya, ada catatannya. Kemudian profitnya berapa? Nah, profitnya pokoknya bisa setiap minggu atau setiap 2 minggu atau setiap bulan dibagi 2. Oh, berarti beda-beda ya? Maksudnya pembagiannya itu gimana, Jan? Pembagian ke jadi kan sebagai investor ada dari omset pemasukan ya, terus kemudian dikurangin biaya lah, ada biaya karyawan, biaya sewa gitu kan, makanan, internet segala macem, kemudian dapat profit. Nah kemudian ini dibagi 50-50. Oke. 50% ke pengelola, 50% ke gua. Iya, maksudnya itu kan pembagiannya. Ya. Nah, ketika terjadi pembagian itu apakah kayak dividen setahun sekali, setahun 2 kali? Enggak, langsung aja. Langsung aja ya? Soalnya kayak 20 juta sih, udah bagi 10 juta 10. Bulan ini gitu ya? Oh, nice. Ya, dan gue juga cukup happy ya gara-gara si donasi traktiran ini kan omset warteg gue juga jadi naik. Gue yang tadinya pengelola 2, karyawan 2, sekarang karyawan gue tambah 4. Wow. Gitu. Membawa rezeki juga ya? Membawa rezeki juga. Ya, bagus sih. Menciptakan lapangan pekerjaan lah. Dan pengennya juga mau bikin warteg lagi, mau buka lagi biar lebih menjangkau area lain lah. Jadi gue gak cuma Kalideres doang gitu. Iya, bagus. Jadi selain menyalurkan, akhirnya membuka rezeki buat Jonathan, sehingga bisa membuka warteg lagi, income juga nambah. Dampak positifnya multiply. Betul. Dari traktir tadi. Gue gak bisa kayak gini tanpa ada dukungan dari teman-teman donatur juga sih. Nah, terima kasih teman-teman donaturnya Jonathan. Oke, John. Jadi kita mau kasih insight juga ke teman-teman di sini. Kalau posisi warteg Jonathan ini sehari-hari jualan itu, harga bahan baku itu kan naik turun ya. Ya. Apa sih bahan baku yang paling berasa kalau buat warteg itu? Bahan baku yang paling berasa daging kali ya. Daging ya. Daging tuh lumayan berasa naik turunnya. Karena ya daging sih. Yang kedua mungkin beras kali ya. Cabai nggak terlalu berasa ya. Karena jarang dipakai ya. Cabai enggak. Cabai juga lumayan sih. Kata orang-orang sambal warteg gue enak meskipun gue nggak makan sambal ya. Oke. Gue harus coba ini berarti. Iya, sisanya nggak ada sih kayak. Berarti daging ya. Daging. Posisi sekarang yang daging beras ya, cabai lah, daging beras. Signifikan. Sekarang aman. Daging sama beras tuh yang lagi naik. Terus beras tuh kayak stoknya dikit lah, ribet lah pokoknya. Ya. Kalau orang beli, orang nambah itu beli atau free flow buat nambah gitu? Kalau untuk beras? Beli. Beli ya. Beli. Kalau yang agak repot kan orang jual makanan ketika yang nambah sambel dengan sambal sih nggak masalah lah. Cuma kalau makanan ya nambah lagi. Ya. Tapi jarang nambah, soalnya berasnya kayak Portugal gitu, porsi tukang gali. Gede banget. Jadi kayak gue kalau sono ya, gue mesen nasinya 1/4 aja karena gue kan nasi dikit. Biasa nasi setengah gitu kan. Tapi sono tuh nasi tuh kayak banyak banget. Gue bilang nasi 1/4 gitu. Ya. Nah, kalau Jonathan sebagai orang marketing zaman dulu ya, untuk warteg ini pakai strategi marketing gak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti pure ya udahlah lu. Itu karena gini, jadi menurut gua setelah warteg ini nggak guna mau coba marketingin apa segala macam di sosial media, di Instagram, nggak guna. Kenapa? Karena warteg gua di Kalideres. Yes. Lo nggak akan mungkin dari Lebak Bulus ke Kalideres untuk makan buat makan di warteg doang yang rasanya biasa aja. Ya nggak pahit atau gimana, cuma ya oke lah gitu kan.
Tapi diberkati sih ya. Ya, nah terus karena itu jadi kayak ya udah ngapain gua digital marketing, kayak marketing nggak usah. Nah, cuma marketingnya agak beda. Nah, jadi yang gua lakukan dengan apa? Kan kemarin sempat bagi-bagi nasi kotak tuh. Yes. Ya udah kita bikin stempel aja tuh, stempel warteg Karisma Bahari, di stempel di kotaknya gitu loh. Oh iya iya. Cap. Jadi kan orang tahu oh warteg ini di sini gitu. Iya. Karena apa? Karena targetnya kan orang-orang di sekitar situ. Nah, jadi buat warteg lo bisa berhasil, bukan, sebenarnya menurut gue ini faktor penentu keberhasilannya, yang pertama adalah lokasi. Semakin lo deket ke kampung, itu semakin bagus. Kenapa? Karena Target market di situ. Dan kedua, lo kalau mau makan warteg pasti pilih yang deket aja lah. Iya. Ya kan, kayak aduh lapar. Ya udahlah keluar cari yang deket. Nah, ketika ada banyak warteg, nah pilihannya kan jadi kayak oke, gue akan milih warteg yang mungkin kalau tampilan ya, dari tampilan itu bersih dan terang. Jadi kalau lihat warteg-warteg franchise ini, bahkan dindingnya pun semua tegel putih. Oh. Lampunya tuh banyak banget. Itu memang esensinya. Bahkan efek putih terang gitu. Oke. Inviting orang buat masuk. Kalau gelap kan shady banget kan, kayak aduh kayaknya kotor nih, kayak gitu. Jadi lo malas masuk. Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah harga. Jadi harganya ya affordable lah, jangkau gitu kan. Jadi nggak bisa yang mahal-mahal, nggak bisa lah. Nah, jadi ini menurut teori gue, ada yang warteg, ada satu lagi tuh Karisma Bahari yang kayaknya lebih fancy secara desain apa segala macam. Jadi kayaknya yang bikin anak desain nih. Gitu ya menurut gue, yang ada logo garpu dan sendok gitu ya. Kayaknya yang bikin anak desain. Nah, menurut gue itu akan susah, terlalu fancy. Kenapa? Karena meskipun harganya ternyata murah, misalnya ya, harganya murah, tapi di luar tuh kayaknya ini kafe bagus, warteg bagus yang mungkin mahal. Karena desainnya terlalu mahal gitu kayak. Iya. Bahkan desain pun harus merakyat ya. Iya, desain harus merakyat. Nah, jadi kayak wah nggak bisa nih, nggak works kayak. Nah, harga. Terus yang berikutnya, yang terakhir tuh justru rasa. Rasa tuh selama ya makanan lo jangan sampai nggak enak banget gitu. Ya selama oke gitu, masih bisa aman. Betul. Karena orang warteg ya udahlah, makanan warteg ekspektasinya apa gitu kan. Ya. Bukan ekspektasinya ya kayak dari chef lah ya. Itu kayak sehari-hari, aduh gue lapar, gue mau nyari makan udah. Bukan kayak gue mau makan enak, enggak. Betul, setuju sih. Nah, jadi banyak juga warteg, ada teman gue juga yang ngambil dari franchise yang sama, tapi nggak jalan. Kenapa ya? Oh mungkin gara-gara lokasi sih gue ngeliat. Tuh, lokasi itu sangat menentukan. Tuh, diingat dari Jonathan, lokasi, interior design yang terang, ya, membumi aja lah. Membumi gitu. Harga, rasa, gitu ya Jan ya. Wah, ini teman-teman, ini kalian bisa belajar banyak banget langsung dari Jonathan tentang lapangan ya. Gak hanya ngomong yang ngawang-ngawang. Gua bersyukur banget John sudah mau datang ke sini meluangkan waktu berbagi buat teman-teman semua. Tapi disclaimer dulu ya, gue punya satu warteg, satu aja. Oh iya. Disclaimer, satu warteg doang di Kalideres, dan baru jalan setahun, ini pengalaman gue. Bikin bagi pengalaman. Mungkin yang lain gimana, beda cerita. Juga. Gak apa-apa kan ini langsung dari lu juga, tetap aja punya warteg gitu kan. Nah, tapi ya waktunya udah cukup John. Terima kasih sudah mau berbagi, udah ngasih tahu donasi juga yang gue sangat respect dengan donasi yang sudah dilakukan sih. Banyak orang baik di Indonesia. Iya, banyak orang. Jadi sebetulnya Indonesia ini kalau wartegnya banyak yang ngelola kayak Jonathan ya baik-baik saja gitu ya. Bisa nyalurin gizi kemana-mana gitu. Dan mudah-mudahan ini akan jadi pengalaman baru buat teman-teman semua juga, insight yang baru juga, terutama tentang pengelolaan F&B gitu ya. Meskipun Jonathan tadi ngasih disclaimer ini baru satu warteg, tapi ini pelajarannya tuh mahal banget karena sudah dilakukan oleh beliau gitu. So, thank you Jonathan, dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.